Assalamualaikum, selamat datang di MCK Channel. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Hari itu hujan turun sejak pagi, tapi hati Nadira lebih dingin dari cuaca di luar jendela. Ia duduk sendiri di ruang tamu rumah mereka yang dulunya hangat. Cangkir teh di tangannya sudah lama kehilangan panasnya, seperti juga hubungan yang ia pertahankan selama 8 tahun terakhir. Arya belum pulang. Lagi. Sudah 2 bulan kebiasaan ini jadi rutinitas baru. Pulang larut, membawa aroma parfum wanita lain, dan senyum tipis yang tak pernah sampai ke mata. Dulu, Nadira selalu menyambut Arya di pintu. Kini, ia hanya duduk diam, menunggu suara mobil yang semakin jarang terdengar. Malam itu, ketika Arya akhirnya muncul, Nadira memberanikan diri bertanya. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Aku ingin tahu yang sebenarnya. Ada orang lain, kan?" Arya tidak membantah. Tatapannya kosong, lalu hanya menjawab satu kalimat yang membuat Nadira terasa ditusuk dari dalam. "Namanya Sinta. Dia ngerti aku. Kamu terlalu banyak diam." Darah Nadira seakan berhenti mengalir. Ia yang selama ini menjaga, mendampingi, bertahan dalam diam demi rumah tangga, justru dianggap penyebab dari kehancuran yang dibuat Arya sendiri. Sinta. Nama itu tak asing. Rekan kerja Arya di perusahaan yang dulu mereka rintis bersama. Dulu, Nadira yang menyiapkan kopi saat Sinta datang ke rumah membawa laporan proyek. Nadira yang menyambutnya ramah, menganggapnya teman. Ternyata, pelan-pelan, Sinta merayap masuk, bukan ke ruang kerja Arya, tapi ke dalam hidupnya. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Arya mengajukan cerai. Alasannya klise. Sudah tak ada kecocokan. Tapi Nadira tahu, bukan itu yang sebenarnya. Ia tahu, Arya sudah tak sabar ingin memamerkan Sinta ke dunia. Ia tahu, mereka sudah tak malu lagi berpegangan tangan bahkan sebelum akta cerai turun. Setelah penandatanganan perceraian yang dingin dan sunyi, Nadira berjalan sendiri keluar dari kantor pengadilan. Tak ada pelukan, tak ada kata maaf, hanya mata-mata asing yang menatapnya seperti korban yang kalah. Rumah mereka dijual, mobil dibagi, tabungan dibekukan. Dan Nadira, perempuan yang pernah menjadi istri setia, kini hanya punya koper kecil dan uang yang cukup untuk menyewa kamar di sudut kota. Beberapa minggu kemudian, ia melihat foto pernikahan Arya dan Sinta beredar di media sosial. Sinta memakai gaun putih elegan. Arya berdiri di sampingnya, tersenyum lebar. Di kolom komentar, orang-orang memuji mereka sebagai pasangan serasi. Tidak ada yang tahu, wanita yang disingkirkan dari gambar itu adalah fondasi dari semua yang mereka miliki. Nadira tidak menangis. Tidak lagi. Luka itu sudah terlalu dalam untuk ditangisi. Ia hanya menatap layar ponsel sambil berbisik pelan, "Aku akan pergi. Tapi tidak untuk lari. Aku akan kembali. Dan ketika aku kembali, kalian tidak akan tahu dari mana semua itu datang." Sore itu, di kamar sewa berukuran 3x4 meter, Nadira menulis satu kalimat di buku catatannya. Hanya satu kalimat. "Aku akan rebut hidupmu. Tanpa kau tahu kapan dan bagaimana." Ia tidak tahu bagaimana caranya. Tapi ia tahu, waktunya akan datang. Pintu rumah itu dulu selalu terbuka untuk tawa. Kini, hanya suara sunyi yang menyambut Nadira saat ia berdiri di ambang pintu, memandang dinding putih yang tak lagi punya makna. Rumah yang dulu dibeli bersama, penuh mimpi dan rencana, kini terasa seperti museum kenangan yang menolak disentuh. Hari itu, Nadira datang hanya untuk mengambil sisa barangnya. Beberapa pakaian, dokumen, dan 2 foto keluarga yang masih tersisa di laci kamar. Arya tidak ada di rumah. Ia menitipkan kunci pada pembantu lama mereka, yang kini bahkan tidak berani menatap mata Nadira. Mungkin karena tahu, mungkin karena merasa bersalah ikut menyimpan rahasia. Di sudut ruang tamu, masih tergantung foto besar pernikahan mereka. Nadira berdiri di depannya cukup lama. Gaun putihnya, senyum Arya, dan tawa semua tamu yang jadi saksi sumpah suci mereka. Kini, semua itu tinggal bingkai, tak lebih dari lukisan kebohongan. Ia tak sanggup melepasnya. Bukan karena masih cinta, tapi karena menyentuhnya akan membuat luka itu berdarah lagi. Jadi ia membalikan bingkai itu, menghadap ke dinding, membiarkannya memudar bersama waktu. Setelah semuanya dikemas, Nadira duduk sejenak di sofa yang dulu ia pilih sendiri di toko furnitur. Ia ingat betul bagaimana mereka berdebat soal warna. Arya ingin coklat gelap, Nadira ingin krem. Akhirnya dipilih warna netral. Kini, warna itu tak lagi berarti.
Yang tinggal hanyalah rasa asing. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari bank. Transfer terakhir dari pembagian harta sudah masuk rekeningnya. Jumlahnya pas. Tidak banyak, tidak sedikit. Tapi Nadira tahu, angka itu tidak bisa membeli kembali apa yang telah hilang. Sore itu, Nadira menyeret kopernya keluar rumah. Hujan turun perlahan. Ia tidak membawa payung. Hanya langkah pelan menyusuri jalan yang dulu ia lewati setiap pagi, ketika masih mengantar Arya keluar rumah dengan ciuman di pipi. Kini tak ada yang menunggu di luar. Tak ada mobil hitam dengan sopir yang biasa mengantar. Nadira naik ojek online dengan membawa 2 koper dan satu hati yang baru saja kehilangan tempatnya. Tujuan berikutnya bukan hotel. Bukan apartemen mewah. Tapi kamar sewa di gang kecil di pinggiran kota. Seorang teman lama, yang dulu sempat dibantunya, menawarkan tempat itu tanpa banyak tanya. Nadira menerima. Bukan karena tak mampu mencari yang lebih baik, tapi karena ia butuh diam. Ia butuh tempat untuk menyusun ulang dirinya, tanpa sorotan siapapun. Di kamar kecil itu, hanya ada kasur tipis, meja kecil, dan jendela yang menghadap tembok belakang rumah tetangga. Tapi untuk Nadira, tempat itu terasa seperti dunia baru. Dunia yang bebas dari pengkhianatan, bebas dari senyum palsu, dan bebas dari bayangan Sinta. Malamnya, saat ia hendak tidur, Nadira membuka galeri ponsel. Ia menatap satu foto Sinta dan Arya yang sedang duduk di kafe, tertawa, seolah dunia milik mereka. Komentar di bawah foto itu dipenuhi pujian. Pasangan inspiratif, tulis seseorang. Bikin iri, tulis yang lain. Nadira tersenyum tipis. Senyum yang tak lagi pahit. Senyum yang mengandung sesuatu yang belum bisa ditebak. Ia menatap foto itu lama, lalu menekan tombol arsip. Bukan dihapus. Karena Nadira belum selesai. Ia mematikan lampu kamar. Dan dalam gelap, ia berbisik pada dirinya sendiri. Selamat tinggal rumah. Mulai hari ini, rumahku adalah diriku sendiri. Dan aku akan membangunnya ulang, dengan pondasi yang lebih kuat. Tiap pagi, matahari masuk dari celah sempit di atas jendela kamar sewa itu. Bukan cahaya yang hangat seperti dulu, tapi cukup untuk membangunkan Nadira dari tidur singkatnya. Tempat tidurnya tipis, kadang bunyi jika bergerak, tapi tak ada suara Arya yang membentak karena alarmnya terlalu nyaring. Tak ada tatapan dingin yang mematikan semangat sebelum hari dimulai. Nadira mulai bekerja di toko herbal kecil di pasar lokal. Ia kenal dengan pemiliknya sejak dulu, ketika dulu masih menjadi pelanggan setia yang membeli rempah untuk menjaga daya tahan tubuh Arya. Dunia memang sempit. Tapi kali ini, sempitnya menyelamatkan. Ia tidak malu. Meski dulu bisa duduk di ruang direksi dan minum kopi di lounge hotel, kini ia membersihkan rak, melayani pembeli, bahkan sesekali mengepel lantai. Tapi ada sesuatu yang perlahan tumbuh di balik rasa lelah itu. Harga diri yang mulai kembali. Keyakinan yang pelan-pelan menyala. Sambil bekerja, Nadira belajar banyak tentang tumbuhan obat, ramuan tradisional, dan cara kerja kulit terhadap bahan alami. Ia mencatat semua. Setiap malam, ia membuat jurnal kecil, mencatat bahan-bahan yang cocok dan tidak, mengamati tren pasar di media sosial, dan membaca ulang semua buku bisnis yang dulu sempat ia beli saat masih membantu Arya membangun perusahaan. Ia sadar, bukan hartanya yang direbut, tapi peran hidupnya. Citra dirinya yang dicuri perlahan dan digantikan dengan wajah Sinta yang seolah sempurna. Tapi tak ada yang bisa mencuri kemauan untuk bangkit, selama ia tidak menyerah pada luka itu sendiri. Suatu sore, ketika ia hendak pulang dari toko, ponselnya berbunyi. Sebuah undangan reuni dari teman SMA. Tadinya Nadira ingin mengabaikan. Tapi satu nama di daftar peserta membuatnya berhenti, Sinta. Nadira menatap layar lama. Lalu menekan tombol daftar hadir. Tidak untuk balas dendam. Belum. Tapi untuk melihat seberapa jauh ia telah jatuh, dan seberapa kuat ia ingin bangkit. Di malam yang sama, Nadira menatap wajahnya di cermin. Wajah yang dulu lembut, kini terlihat lebih tegas. Garis lelah memang tampak, tapi di balik mata itu, ada keteguhan yang tidak akan hancur hanya karena seseorang merebut lelaki yang bahkan tak tahu bagaimana menjaga cinta. Ia membuka kotak kecil di lemari kayu usang. Di dalamnya ada bros kecil, hadiah ulang tahun pertama dari Arya, dan surat cinta tulisan tangan. Dulu benda itu selalu membuatnya tersenyum. Kini, benda itu jadi pengingat. Bahwa semua janji manis bisa berubah jadi senjata, jika diucapkan oleh orang yang salah. Dengan perlahan, Nadira membungkus benda itu dengan kain, meletakkannya di dasar laci, lalu menutupnya rapat.
Ia tidak akan membuangnya. Tapi ia juga tak akan membiarkannya mengendalikan hidupnya. Hari-hari berjalan cepat. Nadira mulai membuat ramuan skincare sederhana di dapur kecil kamarnya. Ia uji coba di kulitnya sendiri. Menyesuaikan resep. Mencatat efek. Dan tanpa sadar, rasa percaya diri itu mulai tumbuh. Seperti tanaman kecil yang menyelip di sela retakan dinding. Satu hal yang membuatnya terus berjalan adalah satu kalimat yang ia ulang tiap malam sebelum tidur. Mereka mungkin ambil cintaku, tapi mereka tidak akan pernah bisa ambil keinginanku untuk menang. Dan malam itu, ketika semua orang tidur dalam kenyamanan, Nadira duduk di depan laptop bekas pinjaman. Ia membuat akun baru di media sosial dengan nama brand yang baru ia ciptakan. Bukan untuk terkenal, tapi untuk bertahan. Dan kelak, untuk kembali. Merek itu ia beri nama Diraya. Bukan nama asing. Sebuah kombinasi dari dua hal yang ia simpan paling dalam. Dira dari Nadira. Dan Yaya, panggilan masa kecil dari ibunya yang selalu bilang bahwa nama adalah doa. Nama itu menjadi lambang kelahiran kembali. Dari reruntuhan, menjadi sesuatu yang berarti. Awalnya tak ada yang tahu siapa pemilik akun itu. Nadira sengaja tak menampilkan wajah. Ia hanya memposting potret hasil uji coba skincare alami buatannya di kulit sendiri. Langkah demi langkah. Captionnya sederhana, penuh pengetahuan, tidak menjual secara terang-terangan, tapi membangkitkan rasa ingin tahu. Followers tumbuh perlahan. Komentar datang satu persatu. Kebanyakan bertanya. Sebagian memberi dukungan. Sementara itu, dari kejauhan, Nadira diam-diam mengikuti perkembangan Arya dan Sinta. Bukan karena masih peduli, tapi karena ia tahu, semua musuh harus dia mati. Arya kini sering muncul di podcast bisnis. Membanggakan perjalanan karir, menyebut kesuksesannya dibangun bersama istri yang setia mendampingi. Nadira tak marah mendengar kalimat itu. Ia hanya mencatat nama host acara, jadwal upload, dan jumlah views. Sinta juga tidak ketinggalan. Ia aktif di media sosial, tampil sebagai istri ideal. Review produk dari bisnis kosmetik milik mereka menjadi unggahan rutin. Mereka menyebut produknya berbahan alami. Nadira tahu itu hanya citra. Karena dulu, ia yang mengurus pemasok, dan tahu betul bahan sintetis macam apa yang dulu mereka pakai untuk memangkas biaya. Sore itu, Nadira menerima kabar bahwa temannya yang membuka toko herbal pindah ke luar kota. Toko itu kosong, dan ditawarkan padanya. Tanpa pikir panjang, Nadira mengambil kesempatan itu. Ia pinjam modal dari teman kuliah yang dulu pernah ditolongnya saat bangkrut. Dunia memang selalu berputar. Toko itu kecil, tapi cukup strategis. Di pinggir jalan utama, dekat halte dan sekolah. Nadira mengubahnya menjadi ruang sederhana dengan rak kayu, meja kecil, dan sudut uji coba. Ia tempel label Diraya di pintu depan, masih dicetak di kertas biasa. Tapi hatinya gemetar saat menggantungnya. Seperti mengibarkan bendera perang. Ia tidak mencari perhatian. Tidak mengundang wartawan. Tidak menggelar grand opening. Tapi pelanggan mulai datang. Dari mulut ke mulut. Dari satu komentar ke komentar lain. Nadira melayani semuanya sendiri. Mencatat pesanan, membungkus paket, menjawab pertanyaan. Tiap malam, ia meracik formula baru, mencoba di kulitnya sendiri, memotret hasilnya, dan mengunggahnya diam-diam. Wajahnya belum tampil, tapi kualitasnya mulai diperhatikan. Diraya mulai disebut-sebut di komunitas pecinta skincare alami. Beberapa beauty blogger kecil mulai mengulas tanpa diminta. Di tengah kesibukan itu, Nadira tetap diam mengamati. Ia tahu, Arya sedang menyiapkan ekspansi produk baru. Ia tahu siapa supplier mereka, bahkan tahu kapan bahan impor mereka tertahan di pelabuhan. Bukan karena ia mengirim mata-mata, tapi karena ia tahu cara kerja dunia itu. Ia yang membangunnya dulu, sebelum digeser oleh orang yang lebih cantik tapi tak lebih paham. Malam itu, Nadira duduk di kursi toko setelah semua pembeli pergi. Ia menyesap teh jahe buatannya sendiri. Di luar, lampu jalan mulai menyala. Angin bertiup pelan membawa aroma basah dari hujan sore tadi. Ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi dari salah satu grup komunitas skincare. Seseorang menyebut produk Diraya layak masuk 5 besar brand lokal yang patut diperhitungkan. Nadira tersenyum tipis. Bukan karena pujian itu, tapi karena ia tahu, langkah kembalinya sedang dimulai. Banyak yang bilang, pergi itu kalah. Tapi tidak semua yang pergi menyerah. Ada yang pergi untuk tumbuh.
Ada yang pergi untuk kembali, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap. Nadira adalah salah satunya. Langkah pertama sudah dilalui. Toko kecil itu kini tak pernah sepi. Dari ibu-ibu rumah tangga, anak sekolah yang mampir, hingga pelanggan online yang terus bertambah. Nadira masih bekerja sendiri. Tak karena tak sanggup menggaji orang, tapi karena setiap botol yang ia kemas, setiap label yang ia tempel, adalah bagian dari doanya yang paling dalam. Ia mulai mempekerjakan satu orang anak muda, Nia, mahasiswi jurusan farmasi yang magang secara sukarela. Nia punya ketertarikan pada skincare alami dan cepat belajar. Nadira membimbingnya dengan sabar. Tak seperti dulu saat ia jadi istri bos yang hanya dipercaya mengurus meja resepsionis, kali ini ia jadi pusat pengetahuan. Tiap malam, ia dan Nia mencoba racikan baru. Mereka membuat masker berbahan bengkuang dan temulawak, membuat toner dari mawar kering dan daun sirih. Hasilnya diuji, dicatat, dan dijadikan konten edukatif di akun Diraya. Tanpa sadar, akun itu kini sudah menembus 50.000 pengikut. Beberapa influencer kecil mulai melirik. Nadira tidak memberi produk gratis. Tapi mereka tetap membeli dan mengulas. Satu demi satu, Diraya mulai masuk ke obrolan publik. Sementara itu, Nadira tetap menjaga identitasnya. Wajahnya belum tampil. Ia hanya disebut sebagai pemilik perempuan yang pintar, sopan, dan misterius. Di sisi lain kota, Arya dan Sinta menghadapi kenyataan berbeda. Meski tampil glamor di depan publik, bisnis mereka mulai mengalami penurunan. Keluhan tentang produk muncul di kolom komentar. Salah satu batch lipstik mereka menimbulkan iritasi di kulit beberapa pelanggan. Toko offline mereka mulai sepi, dan distributor mulai mempertanyakan kualitas barang. Sinta, yang biasanya hanya mengurus media sosial dan konten, mulai kehilangan arah. Ia mengeluh di salah satu story-nya, menyebut banyak brand baru yang meniru dan menjiplak konsep mereka. Nadira melihat story itu sambil tersenyum. Ia tahu, yang dimaksud itu Diraya. Tapi ia tak membalas. Tidak perlu. Karena dalam perang diam, yang menyerang duluan biasanya adalah yang panik. Suatu malam, Nia menunjukkan email dari seorang mantan karyawan di perusahaan Arya yang ingin pindah ke Diraya. Namanya Ajeng. Dulu, Ajeng adalah asisten pribadi Sinta. Ia tahu banyak hal, termasuk tentang pemasok, kontrak, bahkan catatan keuangan rahasia. Nadira tidak langsung menerima. Ia bertemu langsung, bertanya satu persatu, dan menilai dengan tenang. Ajeng tak datang untuk menjual informasi. Ia datang karena merasa dikhianati. Gajinya dipotong sepihak, pekerjaannya ditambah, dan ketika protes, ia dituduh tidak loyal. Nadira menatap mata Ajeng lama. Ia tahu rasanya dikhianati oleh orang yang dulu dipuja. Maka ia hanya berkata, di sini kita tumbuh pelan-pelan, bukan bersinar tiba-tiba. Kalau kamu sabar, kamu bisa ikut aku melangkah. Ajeng menangis. Dan sejak hari itu, ia menjadi tangan kanan Nadira. Dengan bantuan Nia dan Ajeng, Diraya mulai melakukan ekspansi kecil. Bukan membuka cabang, tapi menambah lini produk. Sabun batang, serum ringan, dan lip balm herbal. Semua berbahan alami. Semua diproduksi di ruangan kecil di belakang toko. Semua dikemas dengan penuh cinta dan ketelitian. Dalam diam, Nadira menyusun peta. Ia tahu kapan Arya akan rilis produk baru. Ia tahu siapa investor mereka. Ia tahu strategi pemasaran mereka dari cara bicara Ajeng yang jujur dan tak menyimpan rasa dendam, hanya ingin berpindah ke tempat yang lebih sehat. Di sisi lain, Sinta semakin gelisah. Beberapa akun gosip mulai menyoroti perubahan sikapnya. Followers-nya mulai turun. Dan di setiap foto Arya, komentar sinis mulai berdatangan. Netizen mulai membandingkan dengan brand baru yang lebih jujur, lebih lembut, dan tidak terlalu penuh pencitraan. Sinta mencoba melawan. Ia membuka sesi live di media sosial, membantah isu, menyalahkan pesaing. Tapi makin ia bicara, makin publik menyadari, ada sesuatu yang tidak utuh di balik senyumannya. Nadira tak ikut menonton. Ia terlalu sibuk meracik masker kunyit baru untuk pelanggan yang menunggu dengan sabar. Di ruang kerja kecilnya, ia menyusun rak baru untuk menampung botol tambahan. Di hatinya, tak ada lagi kemarahan. Hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Ia tidak lagi berjuang untuk membalas. Ia berjuang untuk membuktikan bahwa yang ditinggalkan bukan berarti kalah. Bahwa yang dibuang bukan berarti tak berharga. Luka itu kini tumbuh akar, dan dari sana, batang baru mulai menjulang.
Pagi itu hujan turun pelan di kota, tapi toko kecil di raya tetap menyala dengan cahaya hangat dari dalam. Rak-rak penuh botol ember berlabel tangan, uap rempah menyebar dari diffuser bambu, dan suara pelan dari radio tua mengisi ruang sunyi. Nadira duduk di meja kerja, mencatat angka-angka di buku keuangan dengan teliti. Ia sudah belajar banyak. Tidak hanya soal meracik, tapi juga soal bertahan hidup lewat angka dan strategi. Ajeng, yang kini menjadi tangan kanan Nadira, datang membawa kabar. Salah satu investor besar yang dulu bekerja sama dengan Arya, dan sempat menolak kerjasama dengan Diraya karena dianggap terlalu kecil, tiba-tiba menghubungi lewat email resmi. Mereka tertarik dengan konsep skincare alami akar lokal yang Nadira tawarkan. Tanpa pamer, tanpa influencer mahal, tapi punya komunitas yang loyal. Nadira tidak langsung membalas. Ia tahu, dalam dunia yang pernah mengkhianatinya, langkah terlalu cepat bisa jadi jerat. Maka ia membaca profil investor itu lagi. Ia gali semua informasi, bahkan sampai ke koneksi lama Arya. Dalam senyap, ia membangun kekuatan bukan dengan teriakan, tapi dengan persiapan. Hari-hari berjalan cepat. Diraya mulai merambah ke marketplace besar. Ajeng mengatur logistik, Nia mengurus konten edukatif. Nadira tetap memimpin semua, tapi dari belakang layar. Ia belum ingin tampil. Belum saatnya. Malam itu, Nadira menerima undangan dari komunitas bisnis perempuan nasional. Mereka ingin menjadikan Diraya sebagai contoh bisnis bangkit dari nol, dipimpin oleh perempuan mandiri. Nadira membaca nama-nama pengisi acara lainnya. Dan di baris terakhir, tertera nama Arya sebagai salah satu pembicara utama. Untuk sesaat, tangannya berhenti bergerak. Tapi ia tidak goyah. Ia hanya berkata dalam hati, sepertinya waktu itu mulai datang. Ia menyetujui undangan itu. Tapi meminta agar namanya tak ditulis lengkap, cukup, owner Diraya Skincare. Panitia setuju. Mereka bahkan menyiapkan booth kecil khusus untuk Diraya di area pameran. Nadira menyusun produknya sendiri. Dibalut kain putih polos. Tidak mencolok, tapi elegan. Hari acara itu tiba. Nadira datang tanpa banyak orang. Hanya ditemani Nia dan Ajeng. Ia mengenakan gamis abu-abu, dengan kerudung sederhana. Tak ada makeup mencolok, tapi wibawanya tenang. Tidak gemerlap, tapi kuat. Arya datang lebih dulu. Dengan rompi formal, jam tangan mahal, dan pembawaan percaya diri. Sinta tak terlihat. Nadira hanya mendengar kabar bahwa Sinta sedang istirahat dari media sosial. Beberapa akun gosip menyebutkan bahwa ia mengalami kecemasan berat akibat tekanan publik. Nadira tidak merasa puas. Ia juga tidak bersimpati. Ia hanya tahu, setiap akibat pasti punya sebab. Dan setiap langkah yang dibangun di atas kebohongan, suatu hari akan retak. Saat Arya berbicara di atas panggung, Nadira duduk di antara penonton, tenang. Ia mencatat hal-hal penting. Ia perhatikan cara bicara Arya, yang kini lebih banyak menyebut pengalaman pribadi, tanpa menyebut nama mantan istri yang dulu membangun setengah dari semua itu bersamanya. Tiba giliran Diraya. Nadira tidak naik ke panggung. Tapi Ajeng yang maju, membacakan kisah singkat tentang brand tersebut. Tanpa menyebut kisah pribadi, hanya perjuangan perempuan yang bangkit dari keterpurukan dan membangun kepercayaan dengan kerja nyata, bukan pencitraan. Booth Diraya ramai pengunjung. Banyak yang tertarik mencoba produk. Banyak juga yang mulai bertanya siapa pemiliknya. Nadira tetap duduk di kursinya, menanggapi satu persatu dengan senyum tipis. Di kejauhan, Arya memandang booth itu. Matanya lama tertuju ke logo sederhana yang tergambar di papan kayu. Ada kerutan samar di dahinya. Ia seperti mengenali sentuhan Nadira di setiap detailnya. Tapi tidak bisa memastikan. Dan Nadira hanya menatap balik sebentar. Tidak lama. Cukup untuk membuat Arya gelisah. Cukup untuk membuatnya bertanya-tanya. Hari itu, Nadira tidak datang untuk unjuk gigi. Ia datang untuk menunjukkan bahwa senyap bukan berarti kalah. Ia datang untuk membuktikan bahwa diam bukan berarti mati. Dalam senyapnya, rencana telah tertanam. Dan pelan-pelan, mulai tumbuh. Semenjak hari itu, tak ada malam yang benar-benar sepi di kamar kecil Nadira. Meski toko tutup pukul 9 malam, lampu di ruang belakang tetap menyala hingga dini hari. Disitulah Nadira, Nia, dan Ajeng bekerja dalam diam. Mencoba formula baru, menyusun strategi distribusi, dan mencatat respon pelanggan dari hari ke hari. Diraya bukan sekadar merek.
Diraya adalah saksi bahwa luka bisa tumbuh menjadi kekuatan. Mereka tak punya pabrik besar. Tak ada tim marketing ratusan orang. Tapi ada keyakinan yang tak bisa dibeli. Setiap botol serum, setiap kemasan sabun, disusun rapi dengan tangan yang pernah ditinggalkan, tapi tak pernah berhenti percaya. 1 bulan setelah pameran itu, penjualan online Diraya melonjak 3 kali lipat. Nadira tetap tak tampil sebagai wajah utama. Tapi kehadirannya dirasakan dalam setiap caption, dalam setiap detail produk. Konsumen mulai penasaran. Siapa sebenarnya pemilik merek ini? Mengapa rasanya dekat, tulus, dan tidak dibuat-buat? Sementara itu, perusahaan Arya mulai kewalahan. Salah satu supplier utamanya memutus kontrak, digantikan oleh distributor baru yang ternyata sudah bekerja sama diam-diam dengan Diraya. Bukan karena Nadira merebut, tapi karena supplier itu lebih percaya pada kerja jujur dibanding sekadar nama besar. Arya mulai panik. Ia menghubungi beberapa partner lama, termasuk mantan investor yang kini mulai melirik Diraya. Beberapa menolak halus, sebagian mengaku sudah terikat kontrak baru. Arya tak tahu, hampir semuanya sudah bertemu dengan Nadira. Tapi mereka tak menyadari siapa perempuan di balik presentasi brand yang begitu tenang namun memikat. Di rumah, Sinta mulai berubah. Ia jarang bicara, mengurung diri di kamar. Postingannya semakin jarang, interaksinya dihapus. Bahkan akun-akun fanbase yang dulu dibuat oleh penggemarnya kini beralih ke konten-konten edukasi skincare dan sebagian besar menampilkan produk Diraya. 1 malam, Nadira menerima pesan dari seseorang tak dikenal. Pesan itu berbunyi, "Terima kasih. Produk Mbak menyelamatkan kulitku yang rusak karena produk X." Huruf X itu jelas merujuk pada brand milik Arya dan Sinta. Nadira tidak membalas. Ia hanya menyimpan pesan itu dalam folder khusus. Bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai bukti bahwa ia berada di jalur yang benar. Dalam waktu 6 bulan, Diraya sudah menjangkau 9 kota besar. Tanpa iklan televisi, tanpa billboard. Hanya lewat testimoni organik dan kerja yang konsisten. Nadira mulai diundang ke berbagai komunitas perempuan, bukan sebagai sosok korban, tapi sebagai simbol keteguhan. Suatu hari, Ajeng datang membawa berita. Salah satu pemegang saham minor di perusahaan Arya mengajukan mundur. Ia ingin menjual sahamnya secara pribadi. Nadira hanya tersenyum mendengarnya. Dunia mulai mengatur peta baru, dan ia tak perlu memaksakan apapun. Ia hanya tinggal menunggu kapan saatnya membeli kembali apa yang dulu diambil darinya. Namun Nadira tak lagi berniat mengembalikan yang hilang. Ia tidak ingin menguasai masa lalu. Ia hanya ingin masa lalu tahu bahwa dirinya tak lagi sama. Hari-hari terus berjalan. Merek-merek lain mulai menyebut Diraya sebagai ancaman. Beberapa meniru kemasan, sebagian meniru konsep. Tapi tidak ada yang bisa meniru kekuatan paling dalam, kejujuran yang tumbuh dari puing-puing luka. Dan di antara malam yang senyap itu, Nadira kembali menulis di jurnal kecilnya. Kali ini bukan kalimat balas dendam. Tapi satu kalimat yang berbeda. Lebih tenang. Lebih matang. Aku tidak datang untuk merebut. Tapi untuk mengingatkan bahwa tidak semua yang ditinggalkan akan diam selamanya. Matahari tak benar-benar terbit di pagi itu. Awan kelabu menggantung rendah di atas kota, seakan memberi pertanda bahwa ada sesuatu yang akan berubah. Nadira membuka tirai tokonya perlahan, menghirup udara lembab yang membawa aroma tanah dan kayu. Di balik kaca, lalu lintas berjalan seperti biasa, tapi di dalam pikirannya, sesuatu mulai terasa berbeda. Ajeng datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak gugup. Ia menyerahkan ponselnya pada Nadira, memperlihatkan sebuah unggahan berita dari media bisnis lokal. Judulnya singkat tapi tajam, skandal internal guncang brand skincare populer, investor mundur. Nadira membaca pelan. Bukan terburu-buru. Ia mengamati kalimat demi kalimat. Di sana tertulis bahwa salah satu investor utama Arya menarik dukungan karena masalah kualitas produksi dan tekanan dari konsumen. Ada indikasi bahwa bahan yang dipakai tidak sesuai dengan label. Bahkan disebutkan bahwa seorang publik figur yang bekerja sama dengan mereka mengalami iritasi parah dan akan menempuh jalur hukum. Nama brand itu adalah milik Arya dan Sinta. Ajeng menatap Nadira, menunggu reaksi. Tapi Nadira tetap tenang. Ia tidak tersenyum, tidak juga menggeleng. Ia hanya berkata pelan, semua yang dibangun dengan kebohongan pasti punya batas umur. Di sisi lain kota, Arya sibuk menenangkan telepon dari klien, distributor, hingga agensi hukum. Kantornya kacau.
Karyawan mulai resah. Sinta tak keluar kamar sejak semalam. Ia mengurung diri dengan mata sembab dan wajah pucat. Obat penenang mulai mengisi meja riasnya. Ia menolak bicara pada siapapun, bahkan pada Arya. Arya sendiri mulai merasa terbakar dari dua sisi. Satu sisi, bisnisnya mulai runtuh. Di sisi lain, rumah tangganya tak lebih baik. Ia mulai menyadari sesuatu yang sudah lama ia abaikan, bahwa cinta yang dibangun dari pengkhianatan tidak bisa tumbuh menjadi ketulusan. Hari itu, Arya menerima paket. Sebuah produk skincare berlabel Diraya. Tak ada catatan. Tak ada pengirim. Hanya kemasan yang bersih, simpel, dan aroma alami yang menenangkan. Ia menatap botol itu lama. Ada getaran samar dalam hatinya. Entah karena kesadaran, entah karena rasa bersalah yang mulai muncul telat. Tapi ia tahu betul siapa sosok di balik merek itu. Dan lebih dari rasa penasaran, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam, kalah. Sinta akhirnya keluar dari kamar setelah 3 hari. Dengan mata yang membengkak, ia mendatangi Arya yang sedang duduk di ruang kerja. Di tangannya, sebuah hasil tes kehamilan. Negatif. Untuk ketiga kalinya berturut-turut. Tak ada kata yang keluar. Arya hanya menatap kosong ke arah dinding. Sinta menjatuhkan dirinya di sofa, menangis lagi. Tapi tangisan kali ini berbeda. Tak ada marah, tak ada protes. Hanya kelelahan dari semua hal yang tak lagi bisa dikendalikan. Nadira tidak tahu kabar itu secara langsung. Tapi malam itu, saat ia duduk sendiri di depan cermin, menyisir rambutnya perlahan, ada rasa hening yang masuk ke dalam hati. Ia tidak bahagia karena mereka menderita. Tapi ia juga tidak menyesal karena diamnya telah membawa mereka pada bayangan sendiri. Ia tidak pernah mengutuk, tidak pernah mengganggu. Tapi luka yang ia bawa kini telah tumbuh menjadi pohon yang menaungi banyak orang. Dan karma, seperti angin yang tak bisa dilihat, akhirnya datang dengan caranya sendiri. Diraya makin kuat. Pesanan terus mengalir. Nadira mulai menyusun strategi untuk membuka pabrik kecil sendiri. Tapi sebelum semua itu, ia ingin menyelesaikan satu hal. Sebuah pertemuan yang tak bisa dihindari. Sore itu, ia duduk di meja kopi sebuah hotel bintang 4. Mengenakan gamis hitam polos dan syal ringan di leher. Di depannya, secangkir teh hangat dan amplop kecil berisi surat penawaran kerjasama. Di kursi seberang, Arya datang dengan langkah yang tak lagi tegap. Ia duduk diam, menatap Nadira lama. Lalu berkata pelan, "Kamu berubah." Nadira tersenyum. "Aku tumbuh." Pertemuan itu berlangsung dalam diam. Tak ada keramaian. Tak ada kamera. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, duduk di meja yang tak lagi penuh kehangatan. Arya menatap Nadira dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan penyesalan, tapi juga bukan keberanian. Seolah ia sadar, semua yang ia lewati akhirnya membawanya kembali ke titik yang ia buang dulu. Nadira menyisip teh pelan. Tak buru-buru bicara. Ia tahu, di hadapannya bukan lagi Arya yang dulu. Bukan lelaki yang penuh percaya diri, yang dulu dengan enteng mengatakan ingin menikahi orang lain. Di hadapannya kini duduk seorang pria lelah, yang hidupnya berantakan dan kehilangan arah. "Aku ingin bicara," kata Arya. "Silakan," jawab Nadira tenang. Arya menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Sinta sedang tidak baik. Bisnis juga." "Aku tahu," potong Nadira pelan. "Aku membaca berita, Arya." Suara Nadira tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat Arya diam lama. Ia tahu, setiap kata Nadira mengandung lapisan dalam. Ia tahu, Nadira tidak datang untuk mengungkit. Tapi untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi tinggal di tempat yang sama. "Aku ingin bertanggung jawab. Setidaknya atas semua yang pernah aku lakukan." Nadira tersenyum. Kali ini lebih lebar, tapi tetap tenang. "Tanggung jawab tidak ditagih, Arya. Ia datang sendiri, atau tidak datang sama sekali." Arya terdiam. Matanya mulai memerah. Tapi Nadira tak luluh. Ia sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali terseret pada air mata. "Aku tidak datang untuk menghakimi," lanjut Nadira. "Aku hanya ingin kamu tahu, semua yang aku alami setelah kau tinggalkan tidak membuatku mati. Justru dari situ, aku hidup. Dan aku tidak akan pernah tukar hidupku sekarang dengan hidup yang dulu." Arya menunduk. Tak sanggup berkata apa-apa. Sore itu, Nadira meninggalkan meja dengan langkah tenang. Tak ada dendam yang ia lemparkan.
Tak ada hinaan yang ia sisipkan. Ia hanya meninggalkan jejak, bahwa diamnya selama ini bukan berarti tak ada suara. Tapi suara itu ia arahkan ke dalam. Untuk tumbuh. Untuk menjadi. Beberapa hari setelahnya, Nadira menerima undangan dari Asosiasi Pengusaha Muda Nasional. Diraya masuk nominasi brand lokal inspiratif tahun ini. Namanya tak lagi tersembunyi. Media mulai menyorot. Tapi Nadira tetap memilih langkah hati-hati. Di balik layar, ia tetap bekerja. Ajeng kini memimpin tim kecil yang mulai tumbuh. Nia dipercaya menjadi manajer riset produk. Dan Nadira? Ia mulai membentuk divisi baru, edukasi untuk perempuan korban perceraian dan kekerasan rumah tangga. Ia tahu, perjuangannya tak boleh berhenti pada dirinya sendiri. Sementara itu, Arya menjual saham tersisa di perusahaannya. Ia menghilang dari publik, menolak undangan wawancara, bahkan tak lagi muncul di media sosial. Sinta dikabarkan kembali ke rumah orang tuanya di luar kota, menjalani terapi, dan memilih hidup tenang jauh dari sorotan. Dan Nadira? Ia melangkah pelan, tapi pasti. Tak terdengar, tapi mengakar kuat. Ia tahu, dunia tak selalu adil. Tapi ia juga tahu, langkah yang tak terdengar justru yang paling sulit dihentikan. Ia tak lagi berlari untuk membalas. Ia berjalan untuk menyembuhkan. Dan dalam langkah-langkah kecil itu, ia merebut kembali sesuatu yang lebih berharga dari suami, rumah, atau status. Ia merebut kembali dirinya sendiri. Langit kota tampak cerah pagi itu. Udara sejuk membawa aroma kemangi dari kebun kecil di belakang toko Diraya. Di ruang dalam, Nadira duduk di depan cermin besar sambil merapikan kerudungnya. Di tangannya, sebuah undangan resmi bertuliskan logo acara penghargaan bisnis tahunan. Di bagian atasnya, tertulis jelas, Nadira Az-Zahra, founder Diraya Skincare, finalis brand lokal terinspiratif tahun ini. Ajeng mengetuk pintu dan masuk perlahan. Kita berangkat 10 menit lagi, Mbak. Mobil sudah siap. Nadira mengangguk. Wajahnya tidak terlihat gugup. Justru ada ketenangan dalam matanya. Ia tahu, panggung yang akan ia tapaki malam ini bukan sekadar panggung penghargaan. Ini adalah simbol perubahan. Panggung yang dulu milik orang lain, kini diberikan padanya, bukan karena pencitraan, tapi karena perjalanan panjang yang tak pernah ia umumkan. Di dalam gedung megah tempat acara berlangsung, lampu sorot berkilau, tamu-tamu penting berdatangan, kamera wartawan saling bersahutan. Nadira hadir dengan busana sederhana berwarna marun gelap, tanpa permata, tanpa aksesoris mencolok. Tapi sorot matanya membuat banyak orang menoleh. Ajeng dan Nia berjalan di belakangnya. Mereka berdua mengenakan batik khas yang dirancang Nadira khusus untuk tim inti. Tidak ada yang lebih ia banggakan daripada perempuan-perempuan yang berdiri bersamanya malam itu. Mereka bukan hanya karyawan. Mereka adalah saksi hidup dari langkah pelan tapi teguh yang ia tempuh. Saat nama Diraya dipanggil sebagai salah satu finalis utama, Nadira naik ke atas panggung. Ia berjalan tenang, tanpa senyum berlebihan. Tak ada air mata. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan di depan mikrofon. Yang tidak bersuara, bukan berarti tak punya cerita. Tepuk tangan menggema. Sebagian dari mereka tahu kisah Nadira. Sebagian lagi hanya mengenal Diraya sebagai merek kuat. Tapi di balik itu semua, hanya sedikit yang tahu, panggung ini dulu adalah milik Arya. Ia yang dulu dipuja, disanjung, diundang ke acara seperti ini. Tapi sekarang, kursinya kosong. Namanya bahkan tidak lagi disebut. Panggung telah berganti pemeran. Yang dulu berdiri dengan kesombongan, kini digantikan oleh yang dulu ditinggalkan. Nadira tidak mencuri tempat siapapun. Ia hanya menempati ruang yang memang sudah seharusnya ia raih, dengan kerja, luka, dan keyakinan. Setelah acara, beberapa media mencoba mendekat. Mereka ingin wawancara, mencari potongan kisah yang bisa mereka buat jadi tajuk utama. Tapi Nadira menolak halus. Ia bilang, kisah sebenarnya tidak untuk dijual. Hanya untuk mereka yang mengerti rasa diam dan luka yang tak diumbar. Di lorong belakang panggung, Nadira berhenti sebentar. Ia menatap cermin besar di dinding. Cermin itu memantulkan dirinya sendiri, bukan sebagai perempuan yang terluka, tapi sebagai sosok yang utuh. Tidak lagi terikat oleh masa lalu, tidak lagi dibayangi oleh siapa yang dulu menyakitinya. Di balik panggung, seseorang memperhatikan dari kejauhan. Arya berdiri di sudut, mengenakan jas hitam, tanpa nama, tanpa undangan. Ia datang sendiri. Tidak ada kamera yang menyapanya. Tidak ada kursi VIP. Ia hanya ingin melihat.
Dan ia melihat lebih dari cukup. Ia melihat perempuan yang dulu ia remehkan, kini berdiri di tempat yang lebih tinggi dari semua yang pernah ia miliki. Tapi Nadira tidak menoleh. Ia tidak butuh pengakuan. Tidak butuh permintaan maaf. Panggung ini bukan untuk menunjuk siapa yang salah, tapi untuk menunjukkan siapa yang bertahan. Malam itu, saat semua lampu panggung padam dan para tamu mulai pulang, Nadira keluar gedung sambil menggandeng tangan Nia dan Ajeng. Ia menatap langit gelap, lalu berbisik pelan. Sekarang giliranku berdiri. Bukan untuk menang, tapi untuk tetap berjalan. Langkah Nadira meninggalkan gedung malam itu tidak terburu-buru. Mobil yang mengantar mereka melaju pelan di jalanan ibu kota, melewati lampu-lampu jalan yang berganti warna dengan ritme hening. Nadira duduk di kursi tengah, menatap keluar jendela. Tak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk saat Nia dan Ajeng membahas euforia penghargaan yang baru saja mereka lalui. Namun di balik senyum tipis yang sesekali mengembang di wajahnya, ada sesuatu yang tak berhenti bekerja di pikirannya. Rencana. Bukan dendam. Tapi rencana yang ia susun dengan hati-hati selama lebih dari setahun. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menempatkan sesuatu kembali ke tempat yang semestinya. Keesokan paginya, Nadira memulai hari lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan dokumen kerjasama baru yang telah lama ia godok bersama tim hukum. Surat-surat yang tak pernah ia kirim sebelumnya, kini siap dikirim ke dua perusahaan distribusi besar yang selama ini berada di bawah pengaruh Arya. Ajeng membaca salah satu dokumen itu sambil menahan senyum. Ini akan membuat mereka terkejut, Mbak. Sangat. Nadira mengangguk. Kita tidak menggertak. Kita hanya membuktikan kalau kita lebih siap. Langkah selanjutnya adalah merger kecil dengan brand herbal lokal dari Yogyakarta. Brand itu hampir tenggelam karena manajemen buruk, tapi memiliki kualitas bahan baku yang luar biasa. Nadira mengirim tim kecil ke sana. Tidak hanya untuk mengambil alih, tapi juga untuk membina. Ia tahu rasanya dimatikan perlahan oleh sistem yang tak adil. Maka ia tak ingin mengulang siklus itu pada orang lain. Sementara itu, media sosial di Raya meledak. Unggahan tentang penghargaan yang baru diraih menjadi viral. Komentar membanjiri. Banyak yang baru tahu bahwa sosok di balik merek tersebut adalah perempuan yang pernah mengalami perceraian menyakitkan. Tapi lagi-lagi, Nadira menahan diri. Ia tidak bicara banyak. Hanya menulis satu kalimat di caption. Terima kasih sudah bersama kami, tanpa harus tahu semua luka yang pernah ada. Namun, di balik layar, satu agenda penting sedang berjalan. Nadira menandatangani kontrak kerjasama dengan salah satu tokoh wanita senior di dunia skincare nasional. Sosok ini pernah menjadi mentor bisnis Arya di masa awal, namun hengkang setelah melihat bagaimana Arya dan Sinta menjalankan bisnis dengan prinsip yang ia anggap tidak bersih. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah rumah makan kecil di daerah Puncak. Tak ada sorotan media. Hanya dua perempuan yang duduk berhadapan, membicarakan masa depan. Kenapa kamu yakin mau berpartner dengan saya? Tanya Nadira. Sang mentor hanya tersenyum. Karena kamu tidak mencoba menjatuhkan siapapun untuk naik. Dan itu lebih kuat dari semua iklan yang pernah kubuat. Kerja sama itu membuka pintu besar. Bukan hanya distribusi lebih luas, tapi juga kepercayaan industri yang lebih kuat. Di Raya kini bukan hanya brand skincare. Ia menjadi simbol. Simbol bahwa perempuan yang pernah jatuh bisa membangun sesuatu yang tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak orang. Di hari yang sama, Nadira menerima kabar bahwa Arya resmi kehilangan lisensi ekspor karena pelanggaran label bahan baku. Salah satu karyawan mereka menjadi whistleblower, memberikan bukti kuat pada otoritas terkait. Nadira tak ikut campur. Tapi ia tahu siapa karyawan itu. Dan ia tahu, karyawan itu pernah ia bantu diam-diam ketika didepak dari posisi manajemen tanpa alasan. Arya makin terjepit. Sinta masih belum muncul ke publik. Beberapa akun fanbase mereka kini beralih menjadi akun gosip, membahas keretakan hubungan dan dugaan manipulasi laporan keuangan. Tapi Nadira tetap berjalan pelan. Tak satu pun kata kasar ia lontarkan. Bahkan ketika timnya meminta izin untuk membuat kampanye yang membandingkan Raya dengan brand lain, Nadira menolak. Kita tidak perlu menatap belakang. Kita sudah terlalu jauh berjalan. Di balik senyumnya yang muncul di tiap wawancara, di tiap talk show, dan di tiap unggahan, hanya segelintir orang yang tahu bahwa Nadira bukan sedang menikmati kemenangan. Ia sedang memastikan tak ada satupun jejak yang membuatnya jatuh seperti dulu. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Di sebuah gedung pameran di pusat kota,
Sebuah konferensi industri kecantikan tahunan digelar dengan megah. Puluhan brand besar dari dalam dan luar negeri berjejer memamerkan produk, teknologi, dan kisah sukses mereka. Namun di salah satu sudut ruangan, sebuah booth dengan desain minimalis berwarna netral tampak mencuri perhatian. Diraya hadir di sana. Tidak dengan panggung besar, tidak dengan influencer atau artis. Hanya meja kayu, rak botol kecil, dan wangi khas rempah yang menyambut siapapun yang mendekat. Tapi pengunjung tak henti datang. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang merek ini yang belakangan jadi buah bibir, bukan karena kontroversi, tapi karena konsistensinya. Nadira datang agak siang. Ia mengenakan blus abu terang dan celana kain longgar, terlihat santai, tapi elegan. Ia berjalan di antara keramaian dengan tenang, menyapa pelanggan yang menyadari keberadaannya dengan senyum ramah. Beberapa masih tak percaya, perempuan ini adalah sosok di balik merek yang kini digandrungi banyak orang. Tiba waktunya untuk sesi talk show utama di panggung konferensi. Di daftar pembicara, ada nama-nama besar yang sudah dikenal di industri. Dan di baris terakhir, tertera satu nama yang membuat kerumunan menjadi hening sejenak, Nadira Az-Zahra, pendiri Diraya Skincare. Untuk sebagian orang, nama itu baru. Tapi tidak bagi Arya. Ia hadir hari itu, sebagai pengunjung biasa. Mengenakan pakaian santai, ia berbaur di antara peserta. Saat mendengar nama itu dipanggil ke atas panggung, tubuhnya menegang. Matanya langsung mencari ke arah sumber suara. Dan di sana, ia melihat Nadira naik panggung. Tegap, tenang, penuh wibawa. Kerumunan memberi tepuk tangan meriah. Moderator memperkenalkan Nadira sebagai pengusaha muda perempuan yang berhasil membangun brand lokal dari nol, menginspirasi banyak wanita untuk bangkit dari keterpurukan, dan membawa nilai kejujuran dalam setiap produknya. Nadira bicara tak lebih dari 10 menit. Tapi tiap kalimatnya penuh makna. Ia tak menyinggung masa lalunya. Tak menyebut nama siapapun. Tapi cara ia berkata, cara ia menjelaskan tentang pentingnya kepercayaan dalam bisnis, membuat semua orang yang tahu kisahnya diam dan merenung. Bisnis yang bertahan bukan yang paling viral, tapi yang paling tulus, ucapnya menutup pembicaraan. Arya berdiri membeku. Semua kenangan menyeruak tanpa bisa dibendung. Perempuan yang dulu ia remehkan, yang ia tinggalkan tanpa rasa bersalah, kini berdiri di atas panggung yang dulu ia impikan. Tapi bukan itu yang paling menghantam dirinya. Yang paling menghantam adalah tatapan Nadira saat turun dari panggung. Bukan tatapan sinis. Bukan juga marah. Tapi tatapan netral yang tidak lagi melihatnya sebagai siapa-siapa. Seolah ia hanya penonton lain di kerumunan, bukan orang yang pernah menjadi pusat dunia Nadira. Sinta tidak datang. Sejak terakhir tampil di media sosial 3 bulan lalu, ia menghilang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia sedang menjalani pemulihan mental dan terapi jauh dari kota. Arya, yang dulu punya segalanya, kini hanya menjadi saksi. Usai acara, beberapa wartawan mengerubungi Nadira. Tapi ia tetap menolak wawancara panjang. Ia hanya berkata, "Saya ingin Diraya tetap jadi cerita tentang harapan, bukan tentang drama." Namun malam itu, sebuah artikel mendadak viral. Judulnya sederhana, perempuan yang dibuang, kini jadi pemilik panggung. Penulisnya anonim. Tapi isinya jelas. Ia menyusun ulang perjalanan Nadira dari awal, rumah tangga yang hancur, suami yang berselingkuh, dan merek yang tumbuh dalam sunyi. Artikel itu tak menyebut nama Arya atau Sinta, tapi semua pembaca tahu. Dalam hitungan jam, artikel itu menyebar kemana-mana. Banyak yang tersentuh. Banyak pula yang terkejut. Komentar membanjiri akun Diraya. Tapi Nadira tetap diam. Tidak mengonfirmasi. Tidak juga membantah. Ia tahu, pada akhirnya, dunia tahu siapa dirinya. Bukan karena ia bicara. Tapi karena kebenaran selalu menemukan jalannya. Malam itu, hujan turun perlahan. Bukan deras, hanya rintik yang jatuh seolah tak ingin membangunkan bumi. Di dalam toko Diraya yang sudah tutup, Nadira duduk di ruang belakang, menyesap teh hangat. Di meja depannya, layar laptop menyala memperlihatkan grafik pertumbuhan penjualan yang terus naik stabil. Tapi bukan itu yang membuat pikirannya sibuk. Ia memandangi langit malam lewat jendela kecil. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang pada banyak hal yang telah ia lewati. Rumah yang hilang, cinta yang ditikam diam-diam, dan langkah yang ia bangun dari serpihan luka. Dulu, ia berpikir balas dendam harus keras. Harus terdengar, harus mengguncang. Tapi kini, ia mengerti. Tidak semua dendam perlu suara. Tidak semua luka harus diumbar. Sore tadi,
Ajeng datang membawa kabar bahwa Arya menghubungi lewat email pribadi. Isinya pendek. Hanya satu kalimat. Aku ingin bicara. Sekali saja. Nadira tidak langsung menjawab. Ia membaca ulang isi pesan itu beberapa kali. Bukan karena ragu. Tapi karena ia tahu, satu kalimat itu bukan datang dari kekuatan, melainkan dari keputusasaan. Hari berikutnya, Nadira membalas. Ia setuju bertemu, tapi hanya di tempat netral dan dalam waktu terbatas. Bukan di kafe, bukan di kantor. Tapi di ruang terbuka taman kota, di sebuah bangku kayu tua di bawah pohon rindang yang sering ia datangi dulu untuk menenangkan diri. Arya datang 5 menit lebih awal. Wajahnya tirus, matanya dalam. Ia mengenakan kemeja biasa, bukan jas seperti dulu. Tangannya kosong. Tidak membawa dokumen, tidak membawa hadiah. Nadira datang dengan pakaian sederhana dan langkah yang tenang. Ia duduk di sampingnya, menjaga jarak yang cukup. Tak ada sapaan basa-basi. Tak ada pertanyaan retoris. Hanya diam. Akhirnya Arya bicara. Suaranya pelan. Aku tahu semua ini bukan kebetulan. Semua yang terjadi, seperti dikembalikan ke titik awal. Nadira menoleh perlahan. Kamu salah. Ini bukan titik awal. Ini titik akhir. Dari kisah yang sudah seharusnya selesai. Arya menarik napas panjang. Sinta pergi. Ke luar negeri. Katanya, dia butuh ruang untuk pulih. Nadira hanya menatap ke arah danau kecil di tengah taman. Airnya tenang. Sama seperti dirinya. Aku minta maaf. Untuk semua yang dulu, lanjut Arya. Untuk caraku meninggalkanmu. Untuk cara aku menyalahkanmu atas hal-hal yang bukan salahmu. Kata-kata itu keluar lambat, berat. Tapi Nadira tak menunjukkan emosi apapun. Ia tidak tersenyum. Tidak juga menangis. Ia hanya berkata pelan. Kamu minta maaf karena kamu kalah, Arya. Bukan karena kamu sadar. Arya mengatupkan bibirnya. Ia tahu Nadira benar. Nadira berdiri. Menatapnya terakhir kali. Aku sudah memaafkan, bahkan sebelum kamu sempat minta. Tapi maaf tidak mengubah apapun. Kamu tetap orang yang sama. Dan aku bukan lagi perempuan yang dulu bisa kamu bentuk sesuka hati. Arya ingin bicara lagi, tapi Nadira melangkah pergi. Pelan. Mantap. Tak menoleh ke belakang. Di tangannya, tak ada dendam yang dibawa pulang. Di hatinya, tak ada keinginan untuk menjatuhkan siapapun. Ia tak pernah berniat membuat Arya atau Sinta hancur. Ia hanya ingin hidupnya kembali. Dan ia sudah mendapatkannya. Tak perlu dendam yang berisik. Karena kemenangan sejati tidak terdengar. Ia hanya terasa. 3 bulan setelah pertemuan terakhir di taman itu, sebuah pengumuman resmi dirilis di situs pasar modal lokal. Perusahaan kosmetik besar milik Arya resmi menjual sebagian besar asetnya kepada investor swasta. Nama investor itu tidak disebutkan secara gamblang, hanya diwakili oleh badan hukum yang baru terbentuk, PT Diraya Sejahtera Nusantara. Berita itu tersebar cepat. Para pengamat bisnis terkejut. Beberapa menyebut ini langkah penyelamatan. Yang lain menyebutnya manuver akuisisi elegan. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik semua itu, ada satu perempuan yang dulu dianggap bukan siapa-siapa. Nadira membaca pengumuman itu di ruang kerjanya. Tak ada sorakan dari tim. Tak ada pesta. Hanya keheningan dan secangkir teh seperti biasa. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa adil. Apa yang dulu ia bantu bangun, kini kembali padanya. Tapi dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Arya menandatangani semua berkas penyerahan tanpa perlawanan. Ia tidak muncul di publik sejak saat itu. Kabarnya, ia pindah ke kota kecil, mencoba memulai lagi dari nol. Sinta masih di luar negeri. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia menetap di klinik pemulihan mental yang dibiayai oleh pihak keluarga. Dan Nadira? Ia berdiri di puncak. Tapi bukan puncak kesombongan. Ia berdiri di tempat yang dulu pernah ia lirik dari kejauhan, dengan tubuh penuh luka dan hati yang compang-camping. Kini ia memiliki perusahaan itu. Tidak hanya brand Diraya, tapi juga pabrik, jaringan distribusi, dan bahkan bekas kantor tempat Arya dan Sinta dulu memutuskan mencoretnya dari hidup mereka. Langkah pertamanya bukan merombak besar-besaran. Ia memanggil satu persatu karyawan lama yang dulu diabaikan. Ia mendengar cerita mereka, memberi ruang bagi yang masih mau tumbuh, dan membiarkan yang ingin pergi melangkah dengan tenang.
Ia juga mengembalikan sistem kerja yang manusiawi. Bonus untuk karyawan yang loyal. Cuti khusus untuk perempuan yang mengalami tekanan mental. Dan yang paling penting, transparansi penuh dalam seluruh proses produksi. Hari pertama ia masuk ruang rapat utama di kantor itu, ruangan yang dulu jadi tempat keputusan perceraian Arya diumumkan diam-diam kepada jajaran direksi. Nadira hanya berdiri di tengah dan menatap sekeliling. Ia menarik napas panjang, lalu berkata tegas, mulai hari ini, tempat ini bukan lagi milik ambisi, tapi milik nilai. Milik keberanian untuk bangkit tanpa menginjak siapapun. Timnya berdiri memberikan tepuk tangan. Tapi Nadira tetap tenang. Ia tidak membiarkan kegembiraan mengambil alih kebijaksanaan. Ia tahu, kekuasaan yang didapat dari luka harus dijaga dengan rendah hati. Atau luka itu akan berubah menjadi racun yang sama. Malam itu, ia berjalan sendirian di lorong panjang kantor yang sudah jadi miliknya. Langkahnya pelan, hening. Ia berhenti di depan ruang kerja yang dulu milik Arya. Ruang itu kosong kini. Tidak ada lagi kursi kulit hitam, tidak ada foto Sinta di meja. Ia membuka pintu, menyalakan lampu, dan melangkah masuk. Di salah satu sudut, ia menemukan rak kecil yang masih menyimpan beberapa dokumen lama. Di antara tumpukan itu, sebuah map berisi sketsa awal logo perusahaan. Di sana, ada catatan tangan Arya dan Nadira sendiri. Ia ingat, malam itu mereka begadang berdua, membuat konsep pertama. Nadira menatap dokumen itu lama, lalu meletakkannya kembali ke rak. Ia tidak membawa pulang apa-apa dari ruang itu. Karena ia tahu, hidup bukan tentang memiliki semua yang pernah direbut dari kita, tapi tentang memilih apa yang pantas kita bawa ke depan. Dengan langkah ringan, ia mematikan lampu dan menutup pintu ruang kerja itu. Dan di lorong yang gelap dan sunyi itu, Nadira tahu satu hal. Hidup mereka yang dulu ia bangun bersama, kini jadi miliknya. Tapi ia memilih tidak hidup di dalamnya lagi. Senja datang perlahan, mewarnai langit dengan semburat jingga yang lembut. Di halaman belakang rumah barunya, sebuah rumah kayu 2 lantai di pinggir kota yang dipenuhi tanaman dan suara alam, Nadira duduk di bangku rotan sambil menyusui cangkir teh. Tak ada suara dering telepon, tak ada notifikasi bisnis yang menuntut perhatian. Hanya suara angin yang menyapu dedaunan dan gemericik air dari kolam kecil di dekat kaki. Rumah itu bukan mewah, bukan pula besar. Tapi setiap sudutnya dibangun dengan ketenangan. Ruang tamunya dipenuhi buku, bukan piala. Dapur kecilnya wangi rempah dan kayu manis, bukan aroma makanan dari catering mahal. Di kamarnya, tidak ada televisi besar. Hanya jendela lebar yang menghadap ke pepohonan. Sudah 2 tahun berlalu sejak akuisisi besar itu. Kini, Diraya telah menjadi perusahaan induk dari 5 brand lokal kecil yang diselamatkan dari kebangkrutan. Nadira tak lagi hadir setiap hari ke kantor pusat. Ia memilih membangun akademi kecil untuk para perempuan yang ingin belajar bisnis rumahan berbasis produk alami. Dari rumah inilah ia mengajar. Dari kebun belakang inilah ia menunjukkan bahwa semua bisa dimulai dari tanah, dari tangan, dan dari hati. Sesekali, ia masih menerima undangan wawancara. Tapi ia tak pernah bicara tentang Arya. Ia tak pernah menyebut nama Sinta. Tidak dalam satupun acara, tidak dalam satupun tulisan. Bukan karena takut, tapi karena kisah itu sudah selesai. Arya sendiri kini menjalani hidup baru sebagai konsultan lepas. Ia jarang muncul di publik. Beberapa yang mengenalnya menyebut ia menjadi lebih tenang, lebih diam. Tak lagi membicarakan masa lalu, dan tak juga mencoba mengulangnya. Sinta tetap di luar negeri. Terakhir terdengar, ia mulai menekuni dunia seni dan tinggal di sebuah kota kecil. Ia tidak kembali ke industri, tidak membuka media sosial. Entah karena lelah, atau karena ia tahu, beberapa panggung memang tidak perlu diulangi. Nadira tak pernah mencari mereka. Tapi ia tidak pernah menyimpan kebencian. Ia memilih untuk hidup, bukan untuk terus menyimpan luka yang telah lama ia sembuhkan sendiri. Sore itu, Ajeng datang membawa dokumen. Ada satu keputusan penting yang harus ditandatangani. Kontrak untuk mendirikan rumah produksi skincare alami pertama di Indonesia berbasis bahan hasil tani perempuan desa. Program ini akan menyerap ratusan tenaga kerja ibu rumah tangga dan perempuan kepala keluarga. Nadira membaca pelan, lalu menandatangani. Tangannya tak lagi gemetar seperti dulu saat pertama kali memegang kontrak kecil di toko herbal sempit itu. Kini, setiap tanda tangan yang ia beri adalah janji. Bukan pada pasar, tapi pada dirinya sendiri. Setelah Ajeng pergi, Nadira membuka jurnal lamanya.
Buku catatan yang pernah ia tulisi dengan amarah dan luka. Di halaman paling belakang, ia menulis satu kalimat terakhir. Terima kasih sudah meninggalkanku. Karena dengan itu, aku belajar menemukan diriku. Ia menutup buku itu, lalu menyimpannya di rak tertinggi. Bukan untuk dibaca lagi, tapi untuk diingat bahwa setiap luka punya batas waktu. Dan setiap perjuangan, jika dilakukan dalam diam, akan berbicara sendiri pada waktunya. Matahari hampir tenggelam. Udara mulai dingin. Nadira masuk ke dalam rumah, menyalakan lampu kecil di ruang baca, lalu duduk dengan secari kertas dan pena. Bukan untuk menulis kisah lama, tapi untuk memulai kisah baru. Itu dia cerita kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.